Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbun Ghafur. Alhamdulillah kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kepada kita semua untuk sama-sama di sini di mushola kita tercinta dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat zuhur, bil khusus dengan berjamaah. Insyaallah diteruskan dengan ngobrol bersama atau kajian. Mudah-mudahan langkah jamaah semuanya, perjuangannya untuk sampai di sini Allah Subhanahu wa taala catatkan sebagai catatan amal kebajikan. Baik jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai alangkah baiknya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih berjamaah, al-jama'atu rahmatun, berjamaah itu sangat dekat dengan rahmat, dan apabila rahmat sudah dekat, insyaallah dekat dengan ijabah. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Yang pertama, kita berdoa untuk orang tua kita masing-masing, baik yang masih hidup ataupun juga yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup, semoga orang tua kita Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya, disehatkan jiwa dan raganya, diberikan kemudahan kelancaran di dalam setiap urusannya, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat. Dan apabila orang tua kita sudah meninggal dunia, berada di alam barzakh sekarang, mari kita mohonkan semoga almarhum almarhumah orang tua kita, barangkali suami atau istri kita, guru-guru kita, sahabat, kerabat, tetangga yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari segala dosa-dosanya, melipat gandakan dari segala amal kebajikannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkannya di tempat yang semulia-mulianya. Silahkan jemaah sebutkan nama-nama almarhum almarhumah yang ingin diberikan ihda'us thawab atau hadiah pahala pada kesempatan siang hari ini. Thumma ila arwahi Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Dan juga untuk kita yang dapat hadir pada kesempatan siang hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita keimanan, keislaman yang sempurna. Semoga kita diberikan selalu kesehatan jiwa dan raga, dijauhkan, dihindarkan dari berbagai mara bahaya bencana, baik yang lahir ataupun juga yang batin. Semoga rumah tangga yang sedang kita jalani masing-masing, Allah Subhanahu wa taala jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah, rumah tangga yang benar-benar menjadi ladang subur untuk bercocok tanam amal kebajikan. Semoga anak cucu keturunan kita Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak yang salih dan juga salihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Baik jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah
hari ini kita semua sudah berada pada tanggal 2 Muharram 1446 Hijriah, tahun baru Islam. Muharram termasuk bulan yang Allah muliakan. Ini kita berada pada bulan terakhir yang Allah muliakan dari 3 berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sekarang Muharram. Ini kita berada pada bulan terakhir pada 3 bulan berturut-turut, bulan yang Allah muliakan. Tentu ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan sesuatu, pasti di dalamnya banyak keunggulan-keunggulan, pasti di dalamnya banyak fadilah, hikmah atau segala kebaikan. Nah, tugas kita adalah secara umum kita dianjurkan, diwajibkan bahkan meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta meningkatkan amal ibadah, mencari pahala. Karena sesungguhnya ahli surga itu bukan berarti orang yang sedari awal dia tidak pernah berbuat dosa. Hanya saja kebaikannya atau pahalanya lebih berat daripada dosanya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih berat dibanding dosanya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang Allah ridhoi, yaitu surga. Lalu sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang timbangan amal baiknya lebih ringan daripada dosanya, artinya dosanya lebih berat, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Maka oleh karena itu, pada bulan Muharram ini mari perbanyak pahala, perbanyak kebaikan. Di dalam surah Al-Lail, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa orang yang taat dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, kemudian membenarkan adanya pahala kebaikan, fasanuyassiruhu lil yusra, maka ia akan Allah berikan kehidupan yang mudah. Maka oleh karena itu, tugas kita bil khusus pada bulan Muharram ini adalah memperbanyak amal ibadah. Karena di dalam Al-Quran Allah sebutkan, innal hasanata yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus dosa. Jadi tugas seseorang yang sudah bertobat adalah memperbanyak amal ibadah. Karena dosa atau keburukan itu bisa terhapus oleh amal ibadah. Contoh, misalnya kalau setiap hari kita berpikir nih, hari ini sebelum tidur misalnya ya, kita muhasabah diri, hari ini banyak kebaikannya atau banyak dosanya yang kita perbuat. Kalau kebaikan kita 10, dosa kita 9, itu kan masih ada kita menang 1. Nah, kalau setiap hari kita menang 1 aja, maka kan pada akhirnya jadi lebih banyak kebaikannya. Tapi kalau dosa atau keburukan lebih banyak, misalnya 10, kemudian kebaikan 9, kita kan kalah 1. Berarti setiap hari kalau kita kalah, ya lama-lama jadi berat kepada keburukan kita. Atau misalnya seri 10 keburukan, 10 kebaikan. Itu kata Nabi, orang yang begitu tuh muflis, nantinya tuh bangkrut. Nah, maka mungkin ketika kita berbuat amal kebajikan itu mungkin lebih mudah. Yang paling sulit di dalam hidup ini adalah menjaga pahala amal kebaikan kita agar tetap terbawa ke akhirat. Jangan sampai amal pahala yang sudah kita kumpulkan itu habis di dunia, tidak terbawa ke akhirat. Karena setan itu selalu berusaha
agar kita kembali ke akhirat itu dengan tidak membawa iman, dengan tidak membawa pahala bahkan. Maka dengan berbagai bentuk rayuannya, pahala yang sudah Allah catatkan itu oleh setan sekuat tenaga pengen direnggut. Ya misalnya dengan riba, ngomongin orang, itu kan berarti amal kebaikan yang kita kumpulkan sedikit demi sedikit diberikan kepada orang lain. Atau dengan iri dan sebagainya. Maka tugas terberat di dalam hidup ini adalah bukan melaksanakan amalnya, tetapi bagaimana kita menjaga agar pahala yang sudah kita kumpulkan dengan susah payah itu tetap utuh terbawa ke akhirat. Baik jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang harus kita lakukan pada bulan Muharram ini. Nah, pada bulan Muharram ini ada satu hari yang sangat mulia, yaitu tanggal 10 Muharram, atau kita kenal dengan Yaumul Asyura atau hari Syuro ya, Asyura. Itu berarti tanggal 10. Berarti kalau tanggal 1 kemarin hari Ahad, tanggal 7 Juli 2024, berarti tanggal 10-nya itu jatuh pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang dianjurkan oleh Nabi SAW adalah berpuasa. Afdhalus siyam ba'da Ramadan saumu syahrullah al-Muharram. Paling afdal, paling utama berpuasa setelah bulan Ramadan, yaitu pada bulannya Allah, yakni bulan Muharram. Nah, ini bulan Muharram ini adalah disebut dengan bulan Allah. Kenapa? Karena nama bulan selain bulan Muharram itu telah ada semenjak zaman nabi-nabi terdahulu. Baru ketika Nabi Muhammad SAW diutus, maka bulan ini dinamakan bulan Muharram, itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan oleh Allah sendiri. Maka disebut Syahrullahil Muharram. Jadi bulan Muharram adalah bulan yang Allah muliakan. Nah, berpuasa pada tanggal 10. Ini ganjaran atau pahalanya betapa gedenya, Pak, Ibu jamaah. Kata Nabi, yukaffirus sanatal madiyah biiznillah. Menghapus dosa setahun yang sudah kita lalui. Ini kesempatan besar. Belum tentu ketika kita bertobat, tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali mungkin kita tobatnya kurang syarat dan rukunnya. Atau barangkali mungkin kita kurang ikhlas di dalam melaksanakannya. Maka ini adalah kesempatan untuk kita nanti pada tanggal 16 Juli 2024 kita usahakan, bahkan anggaplah menurut kita ini adalah wajib, karena pahalanya yang begitu besar. Maka oleh karena itu jangan sampai niatnya pun juga dicampur-campur. Ya barangkali mungkin kalau kaum perempuan itu kan biasanya suka bolong ya puasanya, lalu mengqadha pada bulan-bulan yang lain. Memang para ulama membolehkan, misalnya niatnya niat qadha, tetapi pada waktu disunahkannya puasa. Silahkan, boleh-boleh saja. Tetapi kalau menurut saya untuk 10 Asyura ini, 10 Muharram ini kita bulatkan aja niatnya. Niat puasa 10 Muharram. Nah, lalu sejarah puasa Muharram ini kan sebelum Nabi hijrah ke Madinah pun juga Nabi sudah melaksanakannya, puasa 10 Muharram. Bahkan sebelum Ramadan diwajibkan, 10 Muharram ini telah terlebih dahulu diwajibkan kepada Nabi. Lalu ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi melihat orang-orang Yahudi di sana pun sama berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Lalu Nabi bertanya kepada kaum Yahudi, kenapa engkau berpuasa pada tanggal 10 Muharram?
Lalu masyarakat Yahudi di sana menjawab, aku berpuasa pada tanggal 10 Muharram karena 10 Muharram adalah nabi kami, kata Yahudi, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun. Yang mereka maksud adalah Nabi Musa alaihi salam. Jadi mereka begitu menghormati tanggal 10 Muharram karena diselamatkannya Nabi Musa dari kejarannya Fir'aun. Maka mereka berpuasa. Lalu kata Nabi, kalau mau main nasab dengan Nabi Musa, lebih dekat aku, kata Nabi. Maka Nabi memerintahkan kepada umatnya untuk berpuasa. Wa khalifuhu, tapi harus berbeda dari orang Yahudi, agar tidak disebutkan tasyabuh, atau tasyabuh itu menyerupai. Maka di dalam beberapa keterangan disebutkan sumu yauman qablahu, berpuasalah satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya. Di dalam hadis Nabi menjelaskan, kata Nabi, kalau usiaku sampai kepada tahun depan, sumnal yaumat tasi', maka aku akan berpuasa pada hari yang ke-9 bulan Muharram. Dimulai dari tanggal 9. Hanya saja sayang Nabi pada tahun berikutnya usianya tidak sampai kepada bulan Muharram, karena bulan Rabiul Awal Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, tingkatan puasa pada bulan Muharram ini ada 3 yang paling utama. Yang paling nomor 1, 9, 10, 11 Muharram. Berarti tanggal 15, 16, 17 Juli 2024. Kemudian tingkatan yang kedua, tanggal 9 dan 10 Muharram, atau 10 dan 11 Muharram, atau tanggal 15, 16 Juli, atau 16, 17 Juli. Lalu tingkatan yang terakhir adalah hanya tanggal 10 Muharram, atau tanggal 16 Juli 2024. Ya, mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan dan kemampuan agar dapat berpuasa pada nanti. Ya, ini jangan diupayakan lagi, Pak. Kalau kita menganggap wajib, Pak. Karena ini benar-benar kesempatan dari Allah. Modelnya diskon lah. Gitu ya. Dari Allah, siapa yang melaksanakan puasa pada tanggal 10, Nabi jelaskan, yukaffirus sanatal madiyah biiznillah. Allah akan hapus dosanya, memang dosa kecil, setahun yang telah berlalu. Baik jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu, barangkali 1 atau 2 hal lagi. Yang kedua, di dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahwa salah satu yang dianjurkan adalah memberikan nafkah kepada ahlinya lebih besar daripada biasanya. Jadi teks hadisnya adalah man wasi'a ala iyalihi wa ahlihi bimalihi. Siapa orang yang melapangkan, meluaskan nafkah kepada keluarganya. Mungkin yang biasanya kita memberikan 100.000, tambahin deh 10 Muharram 150.000 misalnya. Maka apa pahalanya? Maka apa jaminan dari Allah? Wasi'a fihillahu sa'ala sanatahu. Maka Allah akan lapangkan, akan luaskan rezekinya pada tahun itu. Nah, maka kita nih bil khusus sebagai suami masih ada waktu, Pak. Berarti 8-9 hari lagi ya untuk nabung. Dicoba kita bahagiakan istri dan anak dulu. Keluarga kita aja dulu. Istri dan keluarga. Sebelum kita barangkali kan kesananya, saya tinggal di Depok. Alhamdulillah Depok itu setiap bulan Muharram kan terkenal dengan lebaran yatim. Nah, sebelum kita ke sana, maka bahagiakan dulu anak dan istri. Andai misalnya kita biasa memberikan 100 atau 200, tanggal 10 Muharram lebihin. Karena Allah akan ganti setahun itu, kita akan dipermudah. Maka ya mari
Kita upayakan ngutang ya Pak, kita Pak. Bahagiain anak dan istri kita. Barangkali mungkin kalau siangnya kerja, malamnya ajak kemana lah. Yang penting bahagiakan minimalnya istri dan keluarga kita, agar sepanjang tahun itu Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita semua. Lalu masih ada 5 menit lagi. Yang berikutnya adalah berziarah, mengunjungi. Ziarah itu kalau kita kan konotasinya selalu kepada orang mati ya, kepada orang yang sudah meninggal. Padahal ziarah itu artinya mengunjungi para ulama. Ya, ulama di sini kata Imam Al-Ghazali, siapa sih yang disebut ulama? Yang disebut ulama adalah orang alim, orang yang berilmu, kemudian dia bisa bermanfaat untuk orang lain dan ilmunya diajarkan kepada orang lain, itulah ulama. Ya, ustadz termasuk di dalamnya. Kalau di kita kan seperti ada tingkatan ya, antara ustadz, antar ulama, antar kiai. Padahal definisi dari ulama adalah orang alim, orang yang menguasai beberapa ilmu, kemudian dia bisa beramal dengan ilmunya, bermanfaat untuk orang lain, itu adalah ulama. Maka oleh karena itu pada khususnya Muharram, lebih khusus tanggal 10 Muharram, jika kita ada waktu, kita kunjungi guru-guru ngaji kita yang pertama kali mengajarkan Al-Quran kepada kita. Jangan sampai kita menyanjung ustadz-ustadz yang ada di media sosial, YouTube, IG, dan sebagainya, sementara kita lupa terhadap guru ngaji sendiri yang ada di sekitar kita. Mereka mah yang udah ada di YouTube, Facebook, IG, udah secara finansial barangkali mungkin sudah mampu, bahkan lebih. Maka kita perhatikan guru-guru ngaji yang ada di sekitar kita, karena merekalah yang benar-benar berjasa kepada kita semua. Baik jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya banyak yang ingin disampaikan, tetapi Bapak semua dan jamaah mau bekerja lagi. Sekarang sudah jam 1 kurang 10 menit. Barangkali mungkin insyaallah di lain kesempatan kita akan sambung kembali. Barangkali ada pernyataan ya, jangan pertanyaan, saya takut nggak bisa jawab. Silakan. Ya baik, jika tidak ada mari saja kita Apa tanda-tanda bahwa kehidupan kita lebih baik dari yang Bapak itu? Ya, kata Nabi itu, man arada, siapa orang yang menghendaki kehidupannya Allah berikan kehidupan yang lebih baik, yufaqihu fiddin. Maka salah satu tandanya adalah dia mau memperbaiki tentang agamanya. Itu adalah tanda orang yang Allah kehendaki akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Contoh misalnya, aduh saya sadar belum bisa ngaji ini, mau nyari guru ngaji buat belajar Al-Quran. Atau sadar sholat saya kok begini ya, terlambat. Dia memperbaiki, pokoknya tentang agamanya, yufaqihu fiddin. Maka itulah tanda jika dia akan diberikan kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Baik, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan walaupun sedikit ya Bapak dan Ibu, barangkali ada yang kita kaji, mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya. Tadi ada beberapa hal. Saum, jangan sampai lupa, terbaik 9, 10, 11 Muharram, 15, 16, 17 Juli. Terbaik kedua adalah 9, 10 Muharram, atau 10, 11 Muharram, atau tanggal 15, 16, atau 16, 17 Juli, atau hanya tanggal 10 Muharram, yaitu tanggal 16 Juli. Kemudian yang kedua adalah memberikan nafkah yang lebih nanti pada tanggal 10 Muharram. Upayakan ya Pak, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang lapang, yang luas ya kepada kita. Yang ketiga tadi,
Nanti kalau kita ada waktu, bahkan kalau ada rezeki, mari kita kunjungi guru-guru ngaji kita. Kita kunjungi ustadz-ustadz sekitar kita, karena mereka lah yang sesungguhnya membangun umat, Pak. Saya rasain, saya adalah pengurus masjid di sana di Depok. Terkadang agak jealous juga hati ya, kalau ketika ada acara misalkan manggil ustadz yang dari luar dengan diberikan uang ongkos yang besar gitu ya. Tetapi kenapa pihak DKM jarang sekali gitu memperhatikan ustadz-ustadz sekitar, yang sebenarnya sejatinya mereka lah orang-orang yang membangun daerah, yang membangun wilayahnya, yang setiap hari teriakan di masjid, muadzin, adzan, ngajarin anak-anak, bahkan dia nyapu. Tetapi ternyata memang sama orang sekitar itu jarang diperhatikan. Tetapi misalkan ustadz yang besar datang ke kampung, hanya 1 jam ceramah diberikan ongkos yang besar. Nah, maka oleh karena itu nih, nanti sebelum Muharram, ketika kita ada rezeki, yuk kita berbagi dengan ustadz-ustadz sekitar kita. Karena boleh jadi dialah pasak di kampung itu. Kalau udah gak ada dia, boleh jadi bencana datang kepada kita semua. Ayo kita berdoa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada siang hari ini pertemuan yang Kau berikan rahmat dan juga keberkahan. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perpisahan kami nanti perpisahan yang lepas, bersih dari salah dan pula dosa. Allahumma la tada'lana dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jangan Kau biarkan, jangan Kau timpakan dosa kepada kami kecuali Engkau mau mengampuninya. Wala hamman illa farajta. Ya Allah, kami jangan diberikan bingung dan susah kecuali Engkau berikan jalan keluarnya. Wala hajatan hiya laka ridhan illa qadaitaha. Ya Allah, kami jangan diberikan kebutuhan kecuali Engkau memenuhi dan meridhai kebutuhan kami tersebut. Ya arhamar rahimin. Allahumma la takilna ila anfusana tarfata ainin. Ya Allah, jangan Kau tinggalkan perlindungan Engkau kepada kami walau sekejap mata pun. Wa aslih lana fi sya'nina kullahu. Ya Allah, perbaikilah semua urusan kami. Ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yuk sama-sama kita baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sama-sama Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sehat Pak. Sehat. Pagi, sehat tadi. Kasih ya. Sama-sama. Semoga alhamdulillah sehat Haji. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hatur nuhun.